Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Masjid Nur Hasan dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Pagi ini mohon izin kita akan bicara tentang mentadaburi surat Al-Isra ayat pertama, konteksnya dengan hari Kamis kemarin, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, Maha suci Allah. Setiap ada kata subhana di dalam Al-Quran, maka ada hal yang penting yang hendak Allah ajarkan kepada kita. Sebagai contoh, di surat An-Nasr, ini surat yang anak TPA juga hafal ya di luar kepala. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasrullah, pertolongan Allah dalam bentuk apapun, jabatankah, kesuksesan bisniskah, pendidikankah, yang penting sukses judulnya. Wal fath, dan terbukanya kota Mekah ya, karena asbab nuzulnya adalah surat ini tentang itu. Ini juga konotasinya sama. 10.000 Rasulullah membawa para sahabat dari Madinah ke Mekah, dan secara de facto seluruh komponen kafir Quraisy yang dulu amat sangat jumawa kepada Nabi tunduk dan takluk pada saat itu. Jadi Rasul mengalami kesuksesan, kemenangan yang gilang gemilang dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Wal fath, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat wahai Muhammad, banyak orang-orang yang kemudian memusuhi dulu berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Salah satunya adalah dulu yang mau membunuh Rasulullah ya, ketika Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain memberikan sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad ketika peristiwa hijrah maka hadiahnya 100 ekor onta. Bayangkan. Maka ada seorang ahli kuda, bahkan ahli pedang, Suraqah namanya, itu mengejar Rasulullah. Yang dalam peristiwa itu ada peristiwa yang unik ya, di mana dia terperosok, malah yang nolongin Nabi ya. Nah, ketika dia tahu bahwa Rasulullah itu begitu mulia akhlaknya, diperosok, ditolong lagi, diperosok, dia mau membunuh lagi ya. Sampai Abu Bakar keder sama bingung, ente bagaimana sih, ditolongin juga membunuh Nabi juga. Iya, saya ini kepincut hadiah 100 ekor onta, dan memang saya benci banget sama Muhammad. Awalnya begitu, tapi begitu 3 kali Rasulullah menolong, maka dia bilang, kalau begitu saya baru tahu Anda itu siapa ya Muhammad. Nah, ketika peristiwa terbukanya kota Makkah ini, Surqa itu mengatakan bahwa Muhammad asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Jadi banyak yang masuk Islam. Dalam keadaan yang seperti itu, maksudnya Rasulullah dalam keadaan yang sukses, menang, ya, jaya, posisi di atas luar biasa, maka justru kemudian Allah mengajarkan kepada nabinya, ya tentu include kepada kita umatnya,
dalam kondisi dan keadaan yang sangat sukses seperti itu, Allah mengajarkan fasabbih. Ada kalimat tasbih di sini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini namanya tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani. Nggak ada di tempat yang lain. Bahwa orang beriman justru ketika sedang di atas, sedang jaya, sedang sukses, sedang gilang gemilang, harus dinetralisir kesuksesannya itu dengan tasbih, tahmid, ya, dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu wahai Muhammad, ya. Bihamdi, dan pujilah atau bertahmidlah bihamdi rabbika, Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun. Orang lagi sukses disuruh minta ampun. Apa ini pelajarannya? Yang pertama, ketika orang beriman sedang sukses, nah disitulah ujian. Karena yang namanya ujian itu tidak hanya kesempitan. Di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35, Allah memberitahu, wa nabluukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khair. Ujian itu ada yang buruk, ada yang baik. Maksudnya ada yang enak dan ada yang tidak enak. Maksudnya apa? Kesempitan itu ujian, kejayaan juga ujian. Miskin ujian, kaya juga ujian. Ganteng ujian, karuan baik jelek apalagi ujian. Karuan aja itu mah. Ya. Orang biasa itu ujian, hidup jadi orang biasa juga ujian karena pengen jadi pejabat kan, namanya manusia. Tapi jabatan itu juga ujian. Ya. Jadi Allah hendak mentarbiyah, mendidik Nabi dan kita umatnya. Orang beriman itu beda dengan umat yang lain. Supaya mengerti bahwa yang namanya hidup ini, yang singkat ini sebenarnya isinya semuanya adalah ujian. Baik itu sukses maupun gagal. Yang kedua, kenapa Allah mendidik Nabi dan kita umatnya ketika sedang jaya justru harus banyak minta ampun, banyak bertasbih? Karena ketika tidak ada nilai dan tidak ada values itu, maka setan yang masuk. Banyak nggak manusia lagi sempit mah Allahnya disebut siang dan malam kan gitu ya. Belum jaya mah udah pokoknya apa-apa astagfirullah, apa-apa subhanallah. Begitu udah jadi manajer, mainnya teras kotak, bae ngopinya di sono yang segelas 50.000. Kalau mah di sasetan paling ya 2.000. Albini kita yang bikin paling 3.000 ya. Ini udah manajer ya. Nah, itu persoalannya. Karena fitrah manusia itu adalah jahula. Apa jahula itu? Bodoh. Kenapa bodoh? Dipermainkan oleh syaitan. Kalau sedang jaya ada setan masuk, iman tipis, repot. Nanti ngecelin orang. Gaya juga lain, jalan aja mengleng. Mana? Nono. Sono bae mainnya. Jarang ke masjid lagi. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, mengapa Allah mengajarkan kepada Rasulullah, para sahabat dan kita umat orang beriman ketika sedang jaya justru bertasbih, bertahmid dan banyak istighfar? Karena supaya sadar ya, bahwa sebenarnya yang memberhasilkannya itu, yang mensukseskannya itu bukan usaha kita semata, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, emang kita jadi sarjana gara-gara kita? Kan enggak, gara-gara Allah menciptakan otak kita. Sederhananya seperti itu. Lah kalau Allah enggak bikin otak kita, bagaimana mau sarjana? TK juga kagak. Buktinya itu yang, mohon maaf, anak-anak yang diuji dengan keterbelakangan atau sindrom akal ya. Subhanallah, umur udah 21 tapi kelakuan masih anak kelas 2, anak umur 2 tahun 3 tahun. Dan saya pernah melihat langsung betapa repotnya orang tua itu. Itu di apa? Kalau dari sini ya ke Pusdiklantas lurus mentok sono ada sebuah kampung namanya Kamurang Lebak. Saya dulu kan waktu itu ngajar di MDA sebagai kepala sekolahnya.
Itu ada tetangga sekolah itu, ya, seorang tokoh lah, saya tidak sebut namanya. Anaknya diuji oleh Allah tadi, sindrom keterbelakangan. Saya lihat sendiri, subhanallah, umurnya sudah 20-an kalau misal, tapi dimandikan maknya. Lo bayangin coba, mandinya juga nggak mandi yang secara umum kita mandi. Mandinya dia di kamar mandi dengan ibu, disirami sama, bayangin udah kumisan, udah jenggotan. Ya tentu sebenarnya sih ya lumayan risih lah ibu. Tapi memang kalau tidak dimandikan ya nggak bakal mandi. Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat tasbih tadi itu adalah tujuannya menetralisir kesombongan, menetralisir syaitan, menetralisir tidak syukur kepada Allah. Maka Nabi diajarkan itu kalimat tasbih. Yang kedua, kalimat tasbih itu juga misalnya kita bisa di surat Al-Imran 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ada kata subhanaka, faqina adzabannar. Arti bebasnya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wala junubihim, maupun berbaring, wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa memikirkan apa yang Allah ciptakan. Lalu mereka mengatakan ujungnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Ujungnya ya tadi kalimat tasbih, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ayat ini bicara tentang siapa? Ternyata bicara tentang ulil albab. Ulil albab. Siapa ulil albab? Cendekiawan. Kalau bahasa kitanya cendekiawan. Jadi umat Islam, orang beriman dituntut kalau bisa menjadi cendekiawan. Itulah mengapa Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersabda, kun aliman, jadilah orang yang berpengetahuan, atau muta'aliman, kalau nggak bisa ya mau belajar. Ini udah pinter kagak, belajar orang doyan pisan. Au mustami'an, mendengar, denger ini nanya, minimal denger dah. Au muhibban, jangan benci minimal. Itu paling minimal tuh toleransinya, jangan benci sama ilmu dan ahli ilmu, jangan benci sama ustadz lah, kira-kira begitu. Wala takun khamisan, sebab kata Nabi, kamu jangan jadi golongan yang kelima, fatahlik laka, kamu akan celaka karena kamu akan dibimbing oleh syaitan, kira-kira begitu. Jadi ini bicara tentang ulil albab, cendekiawan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmu sosial, cendekiawan itu sosial Islam ya. Cendekiawan itu cirinya ada 8. Pertama, cendekiawan itu adalah reading. Dia baca, dia senang baca. Baca itu tidak harus baca teks, tapi baca konteks. Ini ada peristiwa ini, apa yang kita baca? Misalnya yang lagi aktual, peristiwa tentang prahara Demokrat, ya harus kita baca. Jangan pelongo apa ya itulah. Kita dituntut untuk menjadi cendekiawan supaya kita bisa menyimpulkan dengan proporsional, sehingga tidak menjadi permainan pemikiran orang. Kira-kira akarnya apa ini? Masalahnya apa ini? Itu namanya cendekiawan, ulil albab. Ya. Jadi reading, baca. Makanya wahyu yang pertama bunyinya apa? Surat yang pertama, wahyu yang pertama, Iqra. Iqra itu maknanya bukan baca teks. Nabi Muhammad belum bisa baca waktu itu, tapi baca keadaan. Wahai Muhammad, kau baca keadaan, analisa keadaan. Ada apa dengan kaummu ini? Ada apa dengan negerimu ini? Ada apa dengan saudara-saudaramu ini? Baca, analisis. Jadi ciri cendekiawan adalah reading. Yang kedua, riset, penelitian.
Ciri cendekiawan itu adalah peneliti. Meneliti itu ya nggak harus jelimet-jelimet amat kayak yang jurusan biologi. Ya meneliti yang sederhana saja. Ini mengapa ada teh dan air putih? Ada penelitian nih. Mungkin tujuannya supaya kalau ustadznya pengen yang hangat ada ya. Kalau ada yang pengen yang dingin, ini juga dingin ada. Man sayang satu yang kurang misalnya. Apa yang kurang? Gemblongnya belum ada. Ini penelitian namanya. Enggak, ini masih sekedar intermezzo. Jadi ada penelitian namanya cendekiawan itu meneliti, menganalisis. Yang ketiga, apa ciri cendekiawan muslim itu? Adalah critical thinking. Kritis. Ya. Jadi dalam dunia Islam kritisisme itu dituntut. Ya. Dan orang beriman yang baik senang kalau dikritik. Ya. Rasulullah sendiri ketika menerima seorang sahabat yang buta yang pengen mendapatkan pelajaran, tapi karena beliau sedang menghadapi pembesar, dalam pikiran Rasulullah ini ntar aja lah. Langsung dikritik Allah kan, abasa wa tawalla. Oh, Nabi langsung seumur-umur kemudian memperhatikan sahabat yang buta tadi. Bapak-bapak kenal Sayyidina Umar itu siapa? Sayyidina Umar itu jangankan kita ya, setan aja takut sama beliau. Saking makom imannya luar. Makanya Nabi bilang, kalau saya meninggal yang paling pantas jadi penggantiku adalah Sayyidina Umar. Bahkan saking beliau karomahnya luar biasa, ketika di Mesir Gubernur Amr bin Asnya minta untuk minta jalan keluar karena telah terjadi paceklik di Mesir yang luar biasa, maka Sayyidina Umar cuma nulis surat di kertas. Begitu dibaca oleh gubernurnya, apa ini suratnya? Perintahnya letakkan saja di Sungai Nil. Bacanya isinya luar biasa. Assalamualaikum min Abdullah, dari hamba Umar ibn Khattab. In kunta ya nahur Nil, jika engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, silahkan kau tak mau mengalir sampai kapanpun. Tapi jika engkau mengalir itu atas kehendak Allah, maka segeralah engkau akan mengalir. Surat itu diletakkan di sungai, dan subhanallah ternyata tak berapa lama itu Mesir mendung hitam gelap luar biasa, dan kemudian terjadi hujan besar yang lebih dari cukup untuk mengairi perkebunan persawahan di Mesir tersebut. Siapa ini? Karomah. Siapa? Sayyidina Umar. Kok seperti itu? Makomnya beliau luar biasa. Orang sekelas Sayyidina Umar saja ketika dikritik oleh istrinya diam. Jadi suatu hari ada seorang sahabat pengen minta nasihat dari Sayyidina Umar karena beliau khalifah. Begitu masuk di pintu, baru mau masuk ke pintu, mau salam, karena ada lubang, sahabat ini ngelihat ternyata dan dengar. Dia minta nasihat ke Sayyidina Umar, rupanya Sayyidina Umar sedang dinasihati istrinya. Ya kan unik, surprise loh. Ini khalifah gagah perkasa lagi dinasihati. Udah gitu gestur tubuhnya Sayyidina Umar begini ya. Apa sih namanya begini ya? Iya, yang berangkat gitu, kalau bahasa sini memberangkat. Lu orang gagah begitu berangkat begitu, bininya ngomel terus tang. Makanya saya nulis di Facebook, perempuan kalau sehari ngomong 24.000 kata psikologi itu sehat. Jadi perempuan itu fitrahnya harus ngomong, karena dia sedang berpendapat dengan ngomelnya. Semakin tua makin banyak ngomel, makin sehat. Jadi kalau ada nenek-nenek ngomel jangan disuruh diem, lah mampet dia, mentahkan nyesek di dada, biarin suruh ngomel. Ya asal jangan keterlaluan baik ya, masih wajar saja. Jadi istrinya ngomong, ya kemudian si sahabat pulang lagi, lah saya minta nasihat dari Umar lagi dinasehatin. Udah tensin saya, pulang. Sholat zuhur, selesai sholat nanya, maaf Tuan Khalifah, iya. Saya tadi mau ke rumah Anda. Iya saya juga tahu. Saya juga tahu, cuman saya nggak mau beranjak karena saya lagi diomelin bini. Nah itu dia yang jadi masalah. Kenapa antum
Khalifah gagah perkasa, kok diem aja merengkat diomelin bini antum? Begini bang, sini duduk sini ngobrol kita ya. Pertama, orang yang paling berjasa selain ibu kita siapa? Dipikir lagi siapa ya? Ya istri kita, istri orang paling berjasa. Dua, ente punya anak nggak? Punya. Anak ente taruh di mana? Ya ditaruh di istri saya. Berapa bulan? 9 bulan. Terus kalau udah lahir, ente ngaku nggak anak ente? Ya anak saya. Tapi jasa siapa? Istri. Oh iya juga. Ente punya dapur? Punya. Itu yang ngurusin dari cabai keriting sampai bawang bombay siapa? Ente yang ngurusin? Enggak pernah saya. Itu urusan bini saya, anaknya, emaknya, anak-anak. Ente tinggal makan kan? Tinggal makan. Jasa siapa? Istri. Dulu kan belum ada setrikaan listrik ya. Itu kamu pakai baju? Iya. Langsung beli dari toko dipakai? Enggak, dicuci dulu. Yang nyuci siapa? Ya bini saya. Yang nyetrika saya, mungkin konteks setrika zaman dulu. Istri saya. Jadi Sayyidina Umar menginventarisir jasa seorang istri, disampaikan kepada sahabat tadi. Baru sama akhirnya sahabat itu merengket juga. Oh iya juga ya. Jadi Sayyidina Umar aja mau dikritik oleh orang istri. Maka cendekiawan itu cirinya kritis. Jadi kalau ada orang kritis, mestinya harus disyukuri. Lah ini LC nggak ada ya. Bagaimana mau kritis ya? Semua mampet. Ntar pada takut semua, malah nggak sehat. Karena suatu hari bisa meledak luar biasa. Tapi kalau disalurkan, ya kritik itu asal tidak terlalu peyoratif ya, menghina pribadi, itu justru dibutuhkan. Mohon maaf, orang itu matang kepribadiannya bukan hanya karena dirinya, tapi karena masukan input termasuk kritik dari orang lain. Saya mau nanya ke Bang Yusran, kenapa Muhammad Ali punya pelatih? Kan pelatihnya kecil, siapa namanya itu? Kampleng ya. Ditonjok Muhammad Ali juga tepar sekali tonjok. Tapi kenapa dia terus menjadi pelatihnya? Gak pakai pelatih apa bisa? Bisa, nggak bisa pelatih. Tapi si pelatih itulah yang tahu titik-titik lemahnya Muhammad Ali agar bisa dimaksimalkan. Maka petinju butuh pelatih. Karena tujuannya tadi untuk memberikan masukan. Makanya mohon maaf ini kalau mau jujur, kita ini sebenarnya sekali-kali butuh masukan. Ya kadang-kadang kan laki suami lah gengsi bener ya. Tadi kritik sama bini kita lah kagak mau. Ya Bang Regi. Padahal penting karena yang paling tahu betul kita itu orang yang dekat dengan kita. Coba sekali-kali. Mah, papa kurangnya apa ya kira-kira sebagai masukan? Tapi memang repotnya kalau listrik kita lagi ditanya begitu, kondisinya lagi tanggal tua, lagi haid lagi, pasti jawabannya begini, bapak satu kurangnya apa? Kurang ngajar. Waduh, repot juga. Ya suasananya ya lagi nyaman. Kalau minta dikritik itu malam jam 9 listrik mati, bocor pada tidur ya, lampunya yep, nah, itu baru ngomong. Insya Allah ngomongnya enak. Jadi intinya jamaah yang saya muliakan, cendekiawan itu cirinya selain dia senang baca, reading, tapi yang kedua juga dia adalah critical thinking, dia kritis. Kemudian yang ketiga, ciri cendekiawan muslim itu adalah problem solving. Tidak hanya mengkritik, tapi memberikan jalan keluar, solusi. Karena kalau cuma kritik mulu, lah kayak dia paling bener baik, ada solusi, ada alternatifnya. Ini solusi saya begini. Nanti baru kemudian dikomparasi mana kira-kira yang terbaik. Kalau memang yang mengkritik solusinya lebih baik, ya harus akui. Karena sebagai manusia dewasa seperti itu. Nah kemudian apa namanya ciri cendekiawan muslim itu tadi di ayat Al-Imran surat 190 tadi. Apa itu? Yadhkurunallaha qiyaman. Ini yang membedakan antara cendekiawan muslim dan cendekiawan sekuler atau di luar Islam. Cendekiawan muslim pikirannya luar biasa, tapi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Dia senantiasa berzikir. Kemudian yang kelima, ciri cendekiawan muslim itu adalah wa yatafakkaruna bi khalqi samawati wal ardh. Yang diciptakan Allah di analisis. Ya Allah, betapa luar biasanya kekuasaanmu.
yang namanya galaksi itu konon ada sekitar 200 miliar. Satu galaksi ada sekitar 200 miliar bintang. Lah bumi ya seuprit ya. Malaikat Jibril itu gedenya, sayapnya ada 600. Satu sayap kalau dipotes ini cukup menutupi langit dan bumi. Masya Allah, kayak apa itu? Jadi jamaah yang saya muliakan, cendekiawan muslim itu adalah selain cerdas, pinter, tapi juga dia berzikir siang dan malam dan memikirkan yang Allah ciptakan. Berikutnya, cendekiawan muslim itu adalah tadi orang yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kesimpulannya ya Allah, kata cendekiawan muslim, semua yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Termasuk Engkau menciptakan corona ini. Lah emang corona bikinan Bang Miun? Lah enggak. Kan saya pernah cerita di sini. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, ini si Namrud sombong betul katanya. Kau bilang sama Tuhanmu, datangkan malaikat untuk menghadapi tentara saya yang 750.000 itu yang gagah perkasa. Ya Allah, datangkanlah tentaramu agar menutupi kesombongan Namrud. Ternyata Allah mengatakan begini, Ibrahim, tenang, saya mau datangin. Apakah malaikat-malaikat engkau ya Allah? Bukan. Siapa ya Allah? Cukup dengan ba'udah. Apa itu? Nyamuk. Bahkan sebenarnya saya juga bisa menurunkan yang lebih kecil dari nyamuk, tapi cukup kemudian dengan nyamuk 750 tentaranya Namrud habis dihisap darahnya, bahkan dimakan dagingnya, termasuk Raja Namrud itu juga mati karena kemasukan nyamuk. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semakin kecendekiawannya itu berjalan, semakin zikirnya kuat, maka dia akan merasa amat sangat kecil di hadapan Allah. Dan ujungnya cendekiawan muslim itu apa? Subhanaka faqina adzabar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka akibat dari kami merasa bahwa kami ini cendekiawan, kami ini pandai, kami ini pintar dan sebagainya. Tidak ada apaannya, tidak ada artinya kami ini, karena semua yang kami punya adalah milikmu, titipanmu dan amanah. Ini cendekiawan muslim. Jadi ada kalimat subhana, penting sekali. Di ayat yang lain yang sering kita baca kalau malam Jumat ada kata tasbih juga. Surat Yasin ayat 36. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Apakah benar semua yang Allah ciptakan berpasangan? Silakan aja teliti. Dan sudah terbukti sekarang semua yang Allah ciptakan berpasang. Pohon aja ternyata berpasang-pasangan. Jin karuan, manusia apalagi. Maka tidak ada jenis kelamin ketiga di yaumul hisab nanti. Nanti akan dipanggil Pak Yani, istrinya dipanggil Ibu Marpuah. Nggak ada nanti Allah manggil Mince, nggak ada. Tidak ada jenis kelamin yang kedua di akhirat nanti. Yang ketiga, makanya Rasulullah mengatakan lu'ina sittatum minal mar'i. Ada 6 manusia dilaknat dalam hidup ini. Siapa mereka? 1, perempuan perilakunya kayak laki, dilaknat itu. 2, laki perilakunya kayak perempuan, dilaknat itu. 3, perempuan demen sama perempuan. 4, laki sukanya sama laki. 5, perempuan yang bersumpah seumur hidup tidak mau kawin. Ya. Yang ke-6 adalah laki-laki yang bersumpah seumur hidup tidak mau kawin. Ya, kalau perempuan nggak mau kawin sih nggak masalah. Ya. Kalau laki nggak mau kawin ya repot juga ini. Karena satu sudah populasi wanita sudah lebih banyak. Makanya ini yang bapak-bapak begini-gini nih, kalau di masjid mah alim kelihatannya begini. Ya udah di luar mah hati-hati ya. Karena sekarang trennya adalah banyak anak-anak
Mohon maaf, gadis tuh demen sama yang udah punya bini. Sampai ustadz juga sampai kedapetan tuh. Maksudnya ada yang suka, lah ustadz ada yang suka lah bayangin. Mana orangnya cakep, lah keder juga sih ustadz itu ya. Bagaimana ini ya? Bang Yusron senyum-senyum. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini menegaskan bahwa semua yang Allah ciptakan itu adalah berpasang-pasangan. Siapa yang menciptakan pasangan? Subhana, Maha suci Allah dari ketidakmampuan menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasang. Baik, yang kedua, ayat tadi mengatakan asra, ya, subhanalladzi asra. Asra itu makna sederhananya memperjalankan. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Kalau begitu pertanyaannya, dalam peristiwa Isra itu di ayat ini, apa posisinya Nabi? Posisinya Nabi adalah maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya pasif. Ya. Kalau istilah dalam dunia apa itu? Wedding itu kan ada namanya IO, ada yang namanya macam-macam ya. Jadi Nabi itu pasif saja, pengantin saja. Terus siapa yang bergerak? Siapa yang melakukan hal dalam peristiwa ini? Sepenuhnya adalah kehendak, dan yang memperjalankan itu adalah Allah. Kalau sudah begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu. Karena Allah punya mau, maka yang mustahil bagi manusia tidak berlaku dalam peristiwa ini. Tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya bapak, bisa kemudian menjadi manusia. Nabi Isa nggak punya ayah, bisa. Api yang harusnya panas membakar Nabi Ibrahim bisa jadi dingin. Kenapa? Kemauan Allah. Jadi asra, kemauan Allah. Yang kedua, ketika sudah ada kalimat asra, maka apa? Maka akal manusia yang setetes. Jadi di surat Al-Isra itu dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 7,8 miliar manusia yang sekarang ada. Otaknya kalau dikumpulin jadi satu, ya, yang ahli ekonomi, ahli senjata, ahli kedokteran, ahli agama, ahli hukum, semua dikumpulin itu cuma setetes dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan atau Allah yang laksana lautan luas tanpa batas. Lah setetes. Ya, maka peristiwa ini mengatakan bahwa yang setetes tidak bisa memikirkan lautan, gak bakal nyampe. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata asra di sini juga mengandung pengertian bahwa ketika Allah punya kehendak, di surat Yasin itu Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Maka dalam peristiwa ini itu terjadi bukan semalam penuh, bukan. Malam itu kan dalam Islam itu kan startnya mulai dari habis maghrib sampai tadi subuh, kira-kira jam 4:30. Tapi ini peristiwanya adalah ba'da isya, sebelum subuh Nabi sudah pulang lagi. Wah, maka luar biasa. Nggak mungkin ini bisa terjadi kecuali memang adalah kehendak dan kemauan Allah. Pelajaran yang berikutnya adalah dalam kehidupan orang beriman seperti kita, jangan suka mengatakan bahwa mana mungkin, enggak. Tapi katakanlah insya Allah, kalau Allah berkehendak dan itu yang terbaik, bisa. Misalnya ada yang diuji Allah, kamu udah kawin 10 tahun gak punya anak, emang udah majir, udah mandul, bini saya udah gak bakal punya anak dah. Gak boleh seperti itu. Nabi Zakaria, ya, apa kurang apa itu? Udah usianya udah sepuh dan sebagainya. Mungkin, ya. Tapi jangan bilang begini, ya, memang sih kelihatannya sih nggak mungkin saya kawin lagi. Tapi kan mungkin aja. Nah, itu mah lain. Itu mah ada interest pribadi namanya. Ya mungkin aja. Yang begitu mah. Ya maksudnya jangan suka secara tauhid itu menganggap bahwa di balik semua peristiwa ini tidak ada Allah. Allah ada, Allah hadir. Ya. Baik, jamaah yang saya muliakan. Jadi asra itu maknanya tadi.
yang mustahil bagi manusia, maka tidak mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga ayatnya bunyinya bi'abdihi dengan hambanya, ya, atau memperjalankan hambanya. Kenapa Nabi tidak menyebut bi Muhammadi? Saya memperjalankan Muhammad. Tidak. Ini pelajarannya adalah pertama, ketika kita menghormati pihak lain, maka sebut ya jabatannya, sebut lakobnya apa. Contoh, saya ketemu dengan ketua DKM ya, di jalan. Ya saya kalau ngomong mau kemana ya nih, waduh, hanya songong banget. Tapi kalau saya bilang mau kemana Pak Ketua, seneng dia. Lah dia ketua DKM. Terus Pak Yani juga ngomong ke saya, Gupron mau kemana? Lah kurang sopan. Pak Ustadz mau kemana? Sopan, disebut ininya. Mana ada sambutan misalnya lagi pengajian di Nur Hasan, manggil misalnya camatnya namanya Miun misalnya. Berikutnya sambutan dari camat Serpong Utara, silakan Miun. Ujug guneng kata si Miun, gue disebut Miun katanya. Pak Camat kan kira-kira begitu, sebut seperti itu. Allah begitu menghormati Rasulullah. Di surat At-Taubah ayat 128, Allah menyebut Muhammadu Rasulullah, jabatannya disebut. Allah begitu hormatnya luar biasa karena sayangnya kepada Rasulullah. Di surat As-Saff ayat 9, walladzi arsala rasulahu, tidak walladzi arsala Muhammadu, tidak, tapi rasulnya, jabatannya Nabi yang disebut. Ini artinya bahwa dalam interaksi sosial maka kita perlu etika. Salah satu etikanya adalah sebutlah kedudukan dan makom orang lain agar dia nyaman dengan kita, dan dia pun feedbacknya pasti akan menyebut apa posisi kita. Insya Allah seperti itu. Jadi kadang-kadang saking egaliternya, laki bini aja lah luh baik. Ya, misalnya bininya namanya Marpuah, ya, lakinya namanya Udin. Udin, sono kerja. Lah si Udin sebetulnya dalam hati kecil, bini saya songong amat ya, gue diudin-udinin baik. Udah gitu, udah makan belum lu? Ya egaliter boleh, tapi ada batas. Bapak sama anak misalnya, masa bapaknya disebut bapaknya bapaknya Mian, Mian, anaknya nyebut bapaknya Mian. Ya gak bisa. Tadi anak Bang Yusron bilang, Yusron, gak mungkin, ini kelepak bisa lu tong manggil begitu. Bapakku, ayahku, abiku dan sebagainya. Itu mengandung pengertian seperti itu. Bi'abdihi. Laila, peristiwa ini terjadi Laila, ya, malam. Apa maknanya malam? Salah satunya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Peristiwa yang signifikan dalam hidup orang beriman itu biasanya malam. Orang dapat gelar maqaman mahmuda tadi malam. Orang bisa begitu mesra dengan Allah malam. Orang melakukan kontemplasi batin, muhasabah, itu juga malam. Mohon maaf, kita campur sama bini kita yang nyaman juga. Ya coba dah campur habis zuhur, bujuk buneng. Jangan kata orang kucing gangguin kita, betul Mas Yusron? Tapi kalau malam sepi udah resep jadinya, ya. Tenang, adem, ada kompor meleduk juga adem banget. Jadi jamaah yang saya muliakan, malam itu signifikan. Tapi sebaliknya, peristiwa kejahatan pun itu biasanya terjadi yang signifikan di waktu malam. Emang orang dikirimin santet jam 9 siang pagi. Nah kalau jam 9 siang mah kelihatan. Ya orang lagi pada tepar, lagi pada tidur, kirim tuh santet. Swing. Paten masuk barang itu. Kira-kira seperti itu. Maka malam itu penting. Maka dalam Islam, ketika sudah selesai urusan dunia, ya, maka jangan kemudian melambat-lambatkan untuk mendapatkan energi power malam. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu kalau nggak ada urusan penting itu selalu tidur setelah sholat isya. Ya kalau sekarang mungkin ya jam 8. Nabi sholatnya cepat bener.
Ya memang ada yang bilang iyalah zaman Nabi kan belum ada MU sama Barcelona. Ya jangan ngomong begitu. Andai pun ada juga, Nabi tidak kemudian terpengaruh. Itu tujuannya apa? Nabi kok cepat-cepat tidur? Karena tadi ingin menggunakan energi dan power malam itu untuk mendapatkan tadi sibgoh, celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ahli menggunakan waktu malam itu biasanya beda makomnya dengan orang-orang yang menggunakan malam hanya untuk tidur di pembarikan. Lailah minal Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa. Dikit lagi. Apa ini maknanya? Dua masjid itu penting bagi kita orang beriman. Masjidil Haram, apa pentingnya? Satu, di Masjidil Haram sholat 1 rakaat itu sama dengan 100.000 sholat di Masjid Nur Hasan. 2, di Masjidil Haram ada apa? Ada bangunan pertama yang dibuat oleh Nabi Adam atas perintah Allah. Namanya Ka'bah. Ka'bah itu yang bikin Nabi Adam. Ketika beliau sudah ketemu dengan Ibu Hawa, ketika beliau sudah berzikir Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sudah diampuni sama Allah, tapi Nabi Adam merasa bahwa saya tetap merasa belum nyaman, saya ingin ridhonya Allah. Lalu dia didatangi Jibril, Adam, ente kenapa mongsang-mangsing baik? Kayaknya belum tenang-tenang. Iya Jibril, tolong bagaimana caranya ya supaya saya diridhoi Allah, karena saya telah bersalah di surga itu makan apa? Buah khuldi. Saya pengen dapat ridhonya. Ini pelajaran buat kita. Nih mohon maaf nih, yang umurnya masih 45-an sih tarikan dunianya masih kuat betul. Tapi nanti kalau sudah kayak Pak Haji begini, ini yang namanya dunia nggak terlalu butuh-butuh amat beliau. Tapi beliau butuhnya itu dekat sama Allah. Dalam satu titik manusia, ketika semua dunia sudah dinikmati, saya tidak butuh itu semuanya. Saya hanya butuh Allah. Nah kalau orang udah begini, ini ciri-ciri husnul khotimah ini. Jangan udah aki-aki masih lenjeh baik, masih pakai lepis baik, topinya koboi. Ya aki-aki lagunya sepak bener. Ya apalagi yang masih muda kayak Pak Riki ini, masjid melulu, luar biasa. Layak dapat satu lagi bininya itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, mau ngomong apa tadi saya lempengannya ini, jadi lupa dah. Hah? Apa dah tadi ya lempengannya itu? Oh ya, Masjidil Haram itu adalah ada. Jadi ketika Nabi Adam, ya Jibril saya pengen dapat ridho Allah, caranya bagaimana? Jibril lapor lagi, ya Allah, Adam kasihan pengen dapat ridhomu, dia pengen apa? Tenang nyaman. Oh caranya kata Allah gampang, dia harus tawaf dia harus tawaf katanya. Kata Jibril, Dam ente kudu tawaf katanya supaya dapat ridho Allah. Kata Adam, bagaimana caranya tawaf? Lapor lagi, ya Allah, Adam nanya bagaimana caranya. Akhirnya kata Allah, Jibril, ente bikin ya, suruh Adam suruh bikin bangunan. Ya, tapi ente bangunannya itu harus betul-betul di tengah-tengah surga. Akhirnya Allah menyuruh Jibril narik ukuran dari tengah-tengah surga ke bawah. Teng. Begitu ke bawah ternyata yang sekarang ini Masjidil Haram. Nah, disitulah Nabi Adam bangun. Setelah dibangun, lalu Nabi Adam disuruh Allah untuk ngajarin cara tawaf. Ya, cara tawaf itu. Lalu kemudian Rasulullah kemudian mengambil ritual ini menjadi ritual haji, dan dalam hadis disebut siapa yang tawaf di Ka'bah, anak cucu Adam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Haram itu signifikan. Yang ketiga ada makom Ibrahim. Yang keempat ada Hijr Ismail. Yang kelima, wah masih banyak sekali Masjidil Haram. Makanya kalau rezekinya banyak, ya jangan ke Singapura mulu lah. Ziarah itu ke sana. Ada makamnya Rasulullah di sana. Masjidil Aqsa, luar biasa. 16 bulan dulu Rasulullah dan para sahabat kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Berarti penting sekali. Walaupun sekarang miris ya, dikuasai oleh orang Israel. 1 rakaat di Masjidil Aqsa, 500 rakaat sholat di Masjid Nur Hasan. Di sana juga dekat dengan Baitul Lahmi, kelahiran seorang Rasul yang bernama Nabi Isa. Maka
ayat berikutnya mengatakan alladzi barakna haulahu, di sekeliling Mekah Madinah itu keberkahan isinya. Pokoknya orang kalau dekat-dekat Masjidil Haram, dekat Masjidil Aqsa berkah. Apa itu berkah? Kebaikannya bertambah. Bahkan tidak hanya kebaikannya, hampir orang-orang di Masjidil Aqsa itu, orang-orang Palestina itu adalah dalam perspektif iman manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka banyak yang mujahid, matinya syahid. Itu jumlahnya luar biasa banyak. Padahal Nabi menjamin siapa yang mati syahid, 6 jaminan Nabi. 1, darah belum tumpah di bumi, Allah ampuni semua dosanya. 2, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, sebelum mati dia diperlihatkan indahnya surga. 4, dia diberi fasilitas memberikan syafaat 70 keluarganya. Ya. Kemudian yang kelima, dia akan ditunggu oleh 72 bidadari. Jadi jemaah yang saya muliakan, orang-orang Palestina kelihatannya sangat teraniaya, tapi dalam perspektif iman mereka orang paling beruntung di muka bumi ini. Karena tadi media untuk mendapatkan mati syahid itu terbuka lebar. Karena syaratnya orang mati syahid harus lawannya orang kafir yang menzalimi kita. Dan jangan jihad di jalan Tamrin, jalan Cilupang, jihad apa namanya? Musuhnya juga bukan orang kafir. Harus orang kafir musuhnya yang menzalimi kita. Jadi intinya itu. Kemudian terakhir ayat itu bunyinya apa? Innahu linuriyahu, untuk diperlihatkan. Kan awalnya peristiwa ini Nabi kehilangan istrinya, kehilangan paman. Lalu Allah memperlihatkan. Memperlihatkan apa? Salah satunya memperlihatkan tentang surga dan neraka. Begitu tahu Nabi hakikat surga dan neraka, nothing. Semuanya di mata Nabi tidak ada apa-apa. Maka tantangan dakwah sehebat apapun Nabi. Kenapa? Karena saking tadi betapa tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan surga. Ya termasuk kita umat Rasulullah. Mohon maaf, kita kan ngaji itu paling gede 40 tahun. Iya kan? Ibadah paling 40 tahun. Iya dong. Kita kan balik umur 15 rata-rata. Kecuali Bang Yusron terlambat baliknya mungkin ya. Lah mulai dihitung kita ibadah kan dari mulai sejak balik kan. Lalu Nabi bilang umur ummati baina sitin wa sabin, umur umatku 60 70. Lah dari 15 ke 60 kan berapa? 35 40 kan. Jadi kita cuman ibadah 40 tahunan, tapi surganya tidak 1 triliun 2 triliun tahun. Lah bayangin coba. Tapi adalah selama-lamanya. Berarti apa? Seperti Nabi tadi, begitu melihat hakikat surga, hakikat neraka, ya Allah, Nabi jadi semakin paham bahwa hakikat hidup ini adalah bukan dunia ini. Innahu was-samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mudah-mudahan dengan mentadabburi ayat ini kita jadi semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang tidak berkenan saya mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.